Kembali lagi bersama saya, Pastor Freddy Lana CMF, dalam renungan kitab suci 25 April 2022, Pekan Paskah kedua. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Markus. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Pesta Santo Markus Penginjil. Menurut tradisi, penulis Injil Markus adalah Yohanes Markus, keponakan Barnabas. Dia juga mengenal Paulus dengan baik dan sangat dekat dengan Simon Petrus, murid Yesus. Dia adalah juru bicara, juru tulis Simon Petrus. Apa yang diketahuinya tentang Yesus, khususnya lewat Simon Petrus, itulah yang dituliskannya dalam Injil Markus. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini dikutip dari Injil yang ditulis oleh Markus. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang perutusan yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Apa perutusan itu? Perutusan itu yakni perintah untuk pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk. Dalam perutusan itu nantinya mereka akan bertemu dengan orang-orang yang percaya pada apa yang mereka beritakan, tetapi juga mereka akan menjumpai kelompok orang yang tidak percaya. Mereka yang percaya itu akan menunjukkan keyakinan mereka dengan memberikan diri dibaptis. Baptisan menjadikan seseorang masuk ke dalam bagian dan sebagai upah dari kepercayaan itu, yakni mereka akan diselamatkan. Percaya, dibaptis, lalu diselamatkan. Setiap yang percaya memiliki kemampuan untuk mengusir setan demi nama Yesus, berbicara dalam bahasa yang baru, memegang ular, sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mati. Jika mereka meletakkan tangan atas orang sakit, maka orang tersebut akan sembuh. Mampu mengusir setan berarti membawa sesama ke hidup yang lebih baik, yang dikuasai oleh roh dan bukan dikuasai oleh setan. Berbicara dalam bahasa yang baru, maksudnya di sini ialah mampu berbicara dalam bahasa asing, dan ini dipandang sebagai anugerah Roh Kudus. Namun terlebih berbicara dalam bahasa kasih yang menyatukan, mendamaikan, membawa hal-hal yang baik. Mampu memegang ular
berarti tidak kalah oleh ular yang menjadi simbol kejahatan. Orang yang meminum racun maut tidak akan mendapatkan celaka karena Tuhan akan mendampingi orang tersebut. Ini tidak berarti bahwa kita harus menguji Tuhan dengan meminum racun maut. Dan yang terakhir, jika meletakkan tangan atas orang sakit, maka akan sembuh. Yesus biasanya menyentuh orang yang sakit ketika hendak menyembuhkannya. Dan pada masa gereja perdana pun, dan pada masa sekarang ini, mengoleskan minyak itu artinya mengadakan sentuhan adalah salah satu hal penting dalam upacara penyembuhan. Demikianlah orang percaya tidak hanya membawa keselamatan bagi dirinya, tetapi juga membawa keselamatan bagi mereka yang mendengarkan pemberitaan dan menjadi percaya. Sekali lagi, mereka yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Saudara-saudari terkasih, perintah untuk memberitakan Injil, kabar sukacita ini disampaikan oleh Yesus sebelum ia terangkat ke surga. Mengapa? Perintah ini disampaikan kepada para murid karena selekas Yesus naik ke surga, para murid harus melanjutkan tugas pewartaan itu agar pewartaan Injil tidak berhenti dan semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Ketika Yesus masih hidup, Dia sudah memilih para murid mewartakan Injil bersama dengan mereka, dan melalui itu Yesus mempersiapkan para murid untuk tugas pewartaan, khususnya kelak setelah Ia naik ke surga. Saudara-saudari terkasih, jika tidak ada yang melanjutkan pewartaan itu, maka warta Injil akan berhenti. Syukur kepada Tuhan karena banyak orang terpanggil untuk tugas perutusan ini, mulai dari para murid hingga kita saat ini. Saudara-saudari terkasih, Injil pada hari ini mengingatkan kita akan beberapa hal. Yang pertama, kita ditanyakan kembali tentang iman kita. Sudahkah kita percaya kepada Yesus? Ini adalah hal yang penting, karena iman kita nantinya yang mendasari panggilan dan perutusan kita. Bagaimana kualitas iman kita kepada Yesus? Mari kita masing-masing menjawabnya. Kedua, adakah baptisan yang kita terima menyadarkan kita akan keanggotaan kita dalam gereja? Sebagai anggota, sudah sejauh mana kita ikut ambil bagian dalam memajukan dan mengembangkan gereja? Yang ketiga, adakah kehadiran kita di tengah sesama membawa keselamatan bagi mereka? Iman kita haruslah menyelamatkan diri kita dan juga sesama kita. Apa telah kubuat demi keselamatan sesamaku? Adakah aku mewartakan Injil, kabar sukacita kepada sesamaku? Adakah kita menjalankan perutusan kita sebagai pewarta Injil? Mari kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Saudara-saudari terkasih, pada akhirnya mari kita belajar dari Santo Markus. Pewartaan Injil yang dilakukan oleh Markus lewat tulisannya, yakni Injil Markus, telah membawa banyak orang pada pengenalan akan Yesus. Pengenalan itu menumbuhkan iman, dan iman itu membawa orang kepada keselamatan. Mari kita menjadi Markus-Markus yang baru pada masa sekarang ini. Kita merayakan pestanya agar kita meneladaninya. Jika kita mau mewartakan Injil, maka Tuhan pasti akan mendampingi kita. Tuhan memberkati kita sekalian.